saya ke sini tidak sepengetahuan Pak Prabowo. Saya juga akan bersumpah bahwa apapun yang saya bicarakan hari ini di hadapan Pak Deddy betul adanya. Padahal saya tahu beliau Pak Prabowo beliau komandan kan nggak mobil lakukan itu kepada saya. Apa tujuan Bapak ngomong begini di podcast ini? Boy Putri ini sebelum saya mulai, saya mau sumpah dulu bahwa Pak Prabowo ini nggak tahu Bapak ini depan ini saya undang. Jadi kalau di sini kena masalah, kalau yang jadi kena masalah, kalian juga ikut saya. Saya minta pagi untuk bersumpah juga bahwa apa yang dikatakan semuanya itu benar. Nah, di depan saya ini adalah Kapten Purnawirawan Agustinus Susanto, ajudan Pak Prabowo sejak tahun 1908. Betul, sejak 1908. Berarti pada saat posisi perang. Beliau pada saat itu pertama kali dan saya memang masih ada konflik di Timur Timur. Masih ada konflik di masih ada. Karena kalau menurut ceritanya, ini katanya mau yang Cina. Ya kalau saya melihat, mungkin kalau saya mengucapkan saya sebagai orang yang terdekat beliau pada saat itu, kayaknya kan sopan. Kan sopan ya. Kan bilangnya positif Pak. Positif. Apa Pak coba? Saya pernah dengar cerita, makanya saya undang Bapak karena saya pengen tahu. Benar nggak kan Bapak di samping beliau kan? Iya. Betul. Yang konflik tembakan senjata di Timur Timur itu sampai seperti itu. Coba boleh cerita ini. Kalau tadi Pak ini sudah menyampaikan, saya bersumpah bahwa kehadiran saya ke sini tidak sepengetahuan Pak Prabowo. Oke. Saya juga akan bersumpah bahwa apapun yang saya bicarakan hari ini di hadapan Pak Deddy betul adanya dan boleh diklarifikasi. Semua orang boleh mengundang saya apabila nanti apa yang saya jawab dari semua pertanyaan Mas Deddy itu saya berbohong. Oke, berarti tidak boleh ada kebohongan di sini. Tidak ada bohong. Oke, ya. Coba ceritain dulu. Saya banyak pertanyaan nih, karena nanti soalnya kan tahu sendiri ada positif ada negatif gitu ya. Nah, baku tembak di Timur Timur ya? Iya, di Timur Timur. Jadi begini, ketika cerita Timur Timur, mungkin saya harus awali dari sebelum baku tembak. Oke. Jadi pada saat itu beliau infanteri di kelas udara 38. Nah, saya ikut beliau itu di tahun 1985 dari sejak beliau menjabat sebagai wakil komandan. Beliau wakil komandan, komandannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3 lagi langsung kita digantikan bersama beliau lah kami sama-sama berangkat ke Timur Timur. Jadi status beliau pada saat itu sudah menjadi komandan badan. Oke. Beliau bersama pasukan naik kapal 503 sampai ke Timur Timur. Baru setelah beliau sampai 1 bulan di sana, saya menyusul. Nah, ketika saya menyusul, saya bertemu dengan beliau. Nah, bagaimana dengan pertanyaan terjadi proses menembak dan sebagainya? Jadi beliau itu bukan hanya sebuah cerita, karena faktanya ada saya. Pada saat beliau tugas di Timur Timur sebagai komandan batalion, bukan beliau duduk di belakang meja, bukan beliau hanya memerintahkan, tetapi beliau memimpin langsung pada saat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel TikToknya Khalid Sport 14. Sebentar. Kita setiap malam itu ada jamaah. Bentar ya. Tidak boleh. Yang namanya pasukan itu malam hari tanpa perintah itu keluar dari markas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel TikToknya Khalid Sport 14. Nah, ketemu di hari Selasa jam seperti biasa 12.30, tapi tadi agak telat jam 13.15. Nah, tapi siang pasti siang. Gimana kabar kalian semuanya? Sebelum pembahasan, saya mau nanyain kabar kalian semuanya. Mudah-mudahan kalian sehat walafiat, dimudahkan banyak hal, dan kita lanjut ke pembahasan setelah ini, oke? Baru saja selesai, update infonya aja. Baru aja selesai kemarin pertandingan Liga BRI yang di mana Persik Kediri menang
dan Persib seri. Lanjut lagi Liga Inggrisnya, Leicester versus Tottenham seri juga 1-1. Nah, kali ini sesuai dengan yang kemarin ada permintaan juga, jadi jangan ngebahasnya Bang, kalau bisa ngebahasnya semua liga. Oke, semuanya insya Allah tensinya sudah saya akan coba penuhi. Yang pertama, kemarin sudah Liga Inggris, BRI sudah, Liga Inggris sudah, Liga Spanyol hari ini, La Liga, terutama Liga Spanyol itu La Liga ya. Terus insya Allah besok Serie A, atau besoknya lagi kita Liga BRI. Kenapa Bang? Oh, bentar ya. Oke, nah kita lanjut ya. Sebelum masuk pembahasannya, saya mau mengucapkan terima kasih buat kalian semuanya yang meluangkan waktu untuk nonton live-nya saya di siang hari ini. Dan terima kasih banyak yang sudah follow, sudah menyukai video-video dari Khalid Sport 14. Dan terima kasih banyak, tanpa kalian semuanya takkan ada yang namanya keberhasilan tanpa support kalian, terutama di Khalid Sport 14 ya. Nah, kita lanjut ya. Sesuai dengan tagline, tagline-nya? Ada yang tahu? Ya, betul lagi. Hasil pertandingan La Liga di pekan pertama. Oke, kita langsung bahas ya semuanya. Oke, kalian pasti tahu dong, yang lagi panas, bukan panas ya, lagi update banget, bener-bener update. Salah satunya adalah Julian Alvarez yang hengkang atau pindah ke Atletico Madrid. Jangan salah, ATM ini masih ada yang namanya pembelian. Salah satunya pemain Chelsea. Kalian pasti tahu pemain Chelsea siapa? Ya betul, Gallagher itu sudah pindah ke ATM sekarang gitu. Saya rasa itu pilihan yang tepat menurut saya, tapi kita lihat nanti ya. Dan sekarang Mbappe yang kemarin, oke? Nah, kita lihat apakah Mbappe bisa mencetak gol kemarin atau tidak. Ya, kita langsung sikat ya. Di pekan pertama La Liga Spanyol. Tinggalkan kolom komentar ini. Silakan yang mau berkomentar, ingin tahu, ingin bertanya sesuatu hal, boleh langsung ditanyakan saja di kolom komentar live-nya. Nanti kalaupun kita bisa bahas bareng-bareng, harus kita bahas bareng-bareng. Kenapa? Karena di sini kan banyak nih yang nonton, jadi bareng-bareng ngebahas ya, biar seru, biar enak, oke? Nah, sedikit berita juga, nanti malam ada kualifikasi Champions League, Oke, dimulai dari Atletico Bilbao versus Getafe. Atletico Bilbao versus Getafe yang baru saja kemarin selesai pertandingan, yaitu 1-1. Satu sama, pencetak golnya oleh Oyan Sanchez. Meskipun tuan rumah sempat unggul, namun disamakan kedudukan di babak kedua oleh striker Uche. Uche itu adalah mantan pemain Villarreal kalau nggak salah. Ya, Villarreal sih. Ya, tuh. Itu tadi Atletico Bilbao versus Getafe, skor berbagi angka 1-1. Kita lanjut ke Betis versus Girona. Nah, Girona ini adalah tim yang waktu itu baru promosi dan langsung menggebrak hingga Girona ini masuk ke Liga Champion. Kurang keren gimana? Dan Girona ini adalah anakannya dari Manchester City. Anakannya. Jadi Girona menerapkan filosofi sepak bolanya kurang lebih hampir sama dengan yang namanya Manchester City gitu. Jadi Betis versus Girona, skor 1-1. Real Betis kurang beruntung. Jadi partai-partai pembuka ini masih agak sedikit kurang beruntung untuk tuan rumah ya. Makanya banyak yang seri, banyak yang kalah gitu. Jadi mungkin karena belum siap aja. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke Celta Vigo versus Alaves. Nah, skornya 2-1 untuk Celta Vigo. Celta Vigo itu ada dulu itu kalau tahu itu mungkin sekarang masih main ya kan.
dulu pemain dari Spanyol, ya betul sekali, dan bahkan dia bisa ada mencetak gol ya di usianya yang menurut saya usianya ya nggak terlalu muda, nggak udah mulai berumur lah, yaitu Iago Aspas ya. Dia mencetak gol untuk membawa kemenangan Celta Vigo 2-1. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke Las Palmas versus Sevilla. Las Palmas lagi-lagi yang saya bilang tuan rumah ini banyak yang kurang beruntung karena ada yang kalah dan ada yang seri. Untuk yang menang aja hanya Celta Vigo dan Valladolid kalau nggak salah. Hanya itu aja, Valladolid. Ya itu skornya 2-2, Sevilla Palmas 2, Sevilla 2. Kita lanjut lagi ya. Osasuna Leganes dan Osasuna berbagi angka 1 sama juga. Jadi seri lagi tuan rumah lagi-lagi. Nah, ini kita kurang tahu nih, ada apa dengan tuan rumah saat ini gitu kan. Apa belum kesiapannya atau gimana, atau memang banyak yang kurang beruntung aja. Skor Osasuna versus Leganes 1 sama, dan ini adalah partai big match juga kemarin ya. Salah satu partai big match. Kita lanjut ya. Valencia versus Barcelona. Laga pembuka yang menurut saya agak sedikit sulit untuk Barcelona ya. Barcelona itu kemarin juga pas lagi pramusim juga kalah gitu kan. Bahkan dapat juara 2 ya kan. Nah, Valencia itu lagi-lagi tuan rumah kalah oleh Barcelona. Barcelona bertindak sebagai tamu mampu mencetak kemenangan 2-1 dan strikernya Robert Lewandowski golin. Oke. Kita lanjut ke Real Sociedad versus Rayo Vallecano. Nah, ini lagi-lagi tuan rumah. Tuan rumah malah ini bukan seri tapi kalah. Real Sociedad kalah oleh Rayo Vallecano 2-1 ya kan. Real Sociedad ya mau gimana ya, memang tuan rumah kalah, dan ini menjadikan salah satu, pokoknya tuan rumah di seluruhnya ya hampir kalah dan seri yang saya bilang tadi. Kita lanjutlah ke Real Mallorca versus Real Madrid. Meskipun sama-sama lambangnya bermahkota, tapi Real Madrid mampu memberikan perlawanan yang sengit, bahkan mampu mencetak gol dan seri. Dan di sini adalah kartu merah pertama di La Liga di pekan pertama didapat oleh pemain Real Madrid, yaitu Mendy backnya gitu. Jadi 1 sama ya. 1 sama lagi aja. Nah, di sini Rayo Valladolid versus Espanyol. Nah, inilah tuan rumah yang mampu mencetak kemenangan salah satunya. Valladolid selain Celta Vigo ya tadi, yaitu Valladolid. Nah, Valladolid ini menang 1-0 versus Espanyol. Oke, kita lanjut. Nah, pertandingan yang kemarin baru saja dini hari tadi selesai, yaitu antara Villarreal versus Atletico Madrid. Atletico Madridnya tidak mau kalah dengan tim-tim lain dengan belanja pemain yang jor-joran, tak mampu menang, bahkan seri. Lagi-lagi tuan rumah seri lagi Villarreal. Jadi itu meskipun diperkuat pemain-pemain yang baru, tapi dia nggak bisa menjadikan tuan rumah menelan kekalahan. Jadi berbagi angka 2 sama. Kita lanjut. Nah, itu tadi pembacaannya. Jadi saya akan coba ulang lagi ya, yang tadi kelewat atau yang baru bergabung. Jadi saya akan bacakan. Untuk Bilbao versus Getafe 1 sama, Betis Girona 1 sama, Celta Vigo Alaves 2-1, Las Palmas versus Sevilla 2 sama, Osasuna Leganes 1 sama, Valencia Barcelona 2-1 Barcelona, Real Sociedad Rayo Vallecano menang 2-1. Real Mallorca versus Real Madrid 1 sama, dan Valladolid versus Espanyol 1-0. Villarreal versus Atletico Madrid 2 sama. Ya, itu. Untuk jadwal pertandingan nanti saya akan membacakan insya Allah nanti saya akan memberikan informasinya via di hari Jumat semuanya, dari hari Kamis atau Jumat itu dari Liga BRI maupun seluruh liganya saya akan coba update untuk jadwal pertandingannya. Oke? Itu tadi pekan pertama. Nah, ada berita apakah? Oke. Dengan banyaknya kalah dan banyaknya seri, jadi hanya 1, 2, 3, 4 saja, 4 tim saja yang ada di puncak klasemen. Salah satunya Celta Vigo, dilanjut Barcelona, Rayo Vallecano dan Valladolid, karena mereka lah yang menang di
pekan pertama. Jadi menangnya juga nggak terlalu terlalu telak, jadi hanya tipis-tipis saja gitu. Oke, kita lanjut statistiknya. Nah, dengan 2 gol brace yang dilesahkan oleh Robert Lewandowski menjadikan dia pemain untuk sementara top skornya. Dan untuk pemain asisnya yaitu dari Rayo Vallecano yaitu Abdullah Mumin. Woi, Islam nih. Mantap. Kalau kartu merahnya ya Mendy itu yang tadi saya bacakan. Itu tadi sudah saya bacakan semuanya, seluruhnya saya berikan informasinya untuk kalian semua, dan mudah-mudahan kalian suka dengan informasi dari Khalid Sport 14. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah bergabung, terima kasih banyak yang sudah follow, terima kasih banyak juga yang sudah memberikan support untuk Khalid Sport 14 hingga saat ini. Tanpa kalian semua tak akan terjadi. Oke. Mungkin ada yang bertanya, saya kasih info. Boleh mau bertanya? Iya. Sampai saat ini ya. Oke. Silakan yang mau bertanya. Waduh, minumnya sampai udah isinya ada air putih. Udah habis, Bi. Tarik. Oh, lagi bikin konten ya? Masih belum ya? Tolong ini nomornya ya kan. Nah ini ke kalian harapkan ya. Kasih ya. Oke, kalau ada yang bertanya, terima kasih banyak ya. Saya tutup. Semoga kalian sehat walafiat. Saya Khalid Sport 14. Salam silaturahim. Salam Khalid Sport 14. Ciao.